Bayangkan kalian menemukan sebuah kendi di dalam makam kuno Mesir yang sudah tertutup selama lebih dari 3.000 tahun. Di dalamnya terdapat zat kental berwarna keemasan yang saat dicicipi rasanya masih semanis dan selezat ribuan tahun lalu. Zat itu adalah madu, satu-satunya makanan alami di dunia yang benar-benar tidak bisa basi. Fenomena ini bukan sekedar keberuntungan, melainkan hasil dari kolaborasi luar biasa antara kimia alam dan kerja keras lebah. Hari ini, saya akan mengungkap rahasia besar di balik keabadian madu ini. Mengapa bakteri tidak bisa hidup di dalamnya? Dan apa yang membuatnya begitu spesial dibanding makanan lain di dapur kita? Mari kita mulai penjelajahan rasa dan waktu ini bersama-sama. Halo semuanya, selamat datang kembali. Saya Vero, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat manis, namun penuh dengan misteri sains yang mendalam. Madu bukan hanya pemanis alami, tapi ia adalah bukti keajaiban evolusi yang bertahan melintasi zaman. Dalam 30 menit ke depan, saya akan mengajak kalian melihat dari dekat bagaimana lebah menciptakan keajaiban ini. Kita akan membedah struktur kimianya, sejarahnya yang legendaris, hingga tips bagaimana kalian bisa menyimpan madu dengan benar agar tetap awet selamanya. Pastikan kalian menyimak sampai akhir karena ada fakta mengejutkan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya tentang cairan emas ini. Yuk, kita mulai pembahasannya. Rahasia pertama dari keabadian madu terletak pada kandungan airnya yang sangat rendah. Secara alami, madu hanya mengandung sekitar 17 hingga 18% air. Mengapa ini penting? Karena sebagian besar bakteri dan mikroorganisme membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang biak. Dalam kondisi yang sangat kering seperti di dalam madu, bakteri yang masuk akan mengalami proses yang disebut osmosis. Air di dalam sel bakteri akan tertarik keluar ke arah madu yang sangat pekat, sehingga bakteri tersebut akan mengerut dan mati. Jadi, madu sebenarnya adalah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi segala jenis pembusukan. Ini adalah pertahanan pertama yang membuatnya tidak bisa basi. Selain kandungan air yang rendah, tingkat keasaman atau pH madu juga memegang peranan kunci. Madu memiliki tingkat keasaman yang cukup tinggi, biasanya berkisar antara pH 3,2 hingga 4,5. Tingkat keasaman ini cukup untuk menghambat pertumbuhan hampir semua jenis bakteri yang mencoba masuk. Bayangkan, madu seperti sebuah benteng asam yang tidak bisa ditembus oleh musuh mikroskopis. Sebagian besar organisme berbahaya menyukai lingkungan yang netral atau sedikit basah, namun madu justru memberikan kondisi yang sebaliknya. Keasaman ini berasal dari berbagai asam organik yang ada dalam nektar dan yang ditambahkan oleh lebah selama proses pembuatan. Inilah alasan mengapa madu tetap murni, meskipun disimpan di tempat terbuka sekalipun. Namun, keajaiban kimia madu tidak berhenti sampai di situ, karena ada senjata rahasia lainnya, yaitu hidrogen peroksida. Saat lebah mengumpulkan nektar, mereka mencampurkannya dengan enzim unik dari perut mereka yang disebut glukosa oksidase. Enzim ini memecah glukosa menjadi dua produk sampingan, yaitu asam glukonat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida adalah zat antiseptik alami yang sangat kuat yang kita kenal dalam dunia medis untuk membersihkan luka. Di dalam madu, zat ini berfungsi untuk membunuh mikroba yang mungkin mencoba berkembang. Meskipun jumlahnya sedikit, kekuatannya cukup untuk menjaga madu tetap steril selama berabad-abad. Lebah benar-benar ahli kimia alami yang sangat canggih dalam menciptakan pengawet alami mereka sendiri. Mari kita bicara tentang peran lebah yang luar biasa dalam proses dehidrasi nektar ini. Ketika lebah pekerja membawa nektar kembali ke sarang, nektar tersebut masih mengandung banyak air, sekitar 70 hingga 80%. Untuk mengubahnya menjadi madu yang awet, lebah harus membuang sebagian besar air tersebut. Mereka melakukan ini dengan cara yang unik, yaitu dengan mengipasi nektar tersebut menggunakan sayap mereka dengan sangat cepat di dalam sarang. Gerakan sayap yang konstan ini menciptakan aliran udara yang mempercepat penguapan air dari nektar. Bayangkan ribuan lebah bekerja sebagai sistem kipas angin raksasa hanya untuk memastikan madu mereka memiliki konsistensi yang tepat. Proses mekanis ini sangat krusial untuk menciptakan daya tahan madu yang luar biasa. Setelah proses penguapan selesai, lebah kemudian menutup lubang sel sarang dengan lapisan lilin yang kedap udara. Ini adalah langkah pengemasan yang sempurna dari alam. Lapisan lilin ini mencegah kelembapan dari udara luar masuk kembali ke dalam madu yang sudah kering.
Dengan cara ini, madu tersimpan dalam kondisi vakum alami yang menjaga kestabilan kimianya. Selama segel lilin ini tidak rusak, madu di dalamnya akan tetap aman dari kontaminasi lingkungan luar. Hal ini menjelaskan mengapa madu yang ditemukan dalam wadah tertutup di situs arkeologi tetap dalam kondisi prima. Manusia kemudian belajar dari teknik ini untuk menyimpan makanan mereka. Namun, lebah sudah melakukannya jutaan tahun sebelum kita. Sejarah telah membuktikan keawetan madu ini melalui berbagai penemuan arkeologi yang mencengangkan. Para arkeolog yang menggali makam-makam kuno di Mesir seringkali menemukan pot-pot berisi madu yang masih tersegel. Salah satu penemuan paling terkenal adalah madu yang berusia lebih dari 3.000 tahun yang ditemukan di makam Raja Tutankhamun. Yang luar biasa adalah, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut dinyatakan masih layak konsumsi dan tidak mengandung bakteri berbahaya. Para arkeolog bahkan ada yang mencicipinya dan melaporkan bahwa rasanya masih sangat manis. Ini adalah bukti nyata bahwa madu benar-benar mampu melawan waktu dan proses pembusukan alami yang biasanya menghancurkan bahan organik lainnya. Keabadian madu menjadikannya komoditas yang sangat berharga dalam berbagai budaya kuno, bukan hanya sebagai makanan, tetapi juga sebagai alat tukar. Bangsa Sumeria dan Babilonia menggunakan madu dalam upacara keagamaan dan sebagai obat-obatan. Di Yunani kuno, madu dianggap sebagai makanan para dewa di Gunung Olympus yang memberikan keabadian. Karena sifatnya yang tidak pernah rusak, madu sering dijadikan simbol keabadian dan kesetiaan dalam pernikahan. Mereka menyadari bahwa zat ini memiliki kekuatan yang melampaui makanan biasa. Pengetahuan tentang daya tahan madu ini diwariskan turun-temurun, menjadikannya salah satu bahan paling dihormati dalam sejarah peradaban manusia. Madu adalah jembatan rasa yang menghubungkan kita langsung dengan lidah nenek moyang kita. Selain keawetannya, madu telah digunakan sebagai obat selama ribuan tahun karena sifat antibakterinya yang alami. Dalam catatan medis kuno, madu sering digunakan untuk mengobati luka bakar dan luka terbuka. Karena madu menarik air keluar dan menghasilkan hidrogen peroksida, ia menciptakan lapisan pelindung yang mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan jaringan. Bahkan di dunia medis modern saat ini, ada jenis madu tertentu seperti madu manuka yang digunakan secara klinis untuk mengatasi luka yang sulit sembuh. Ini membuktikan bahwa sifat kimia yang menjaga madu agar tidak basi juga memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan manusia. Madu bukan hanya makanan yang awet, tapi juga merupakan kotak P3K alami yang disediakan oleh alam untuk kita semua. Mungkin kalian pernah melihat madu di dapur yang berubah menjadi keras, berwarna keruh, atau membentuk butiran-butiran kristal. Banyak orang mengira ini adalah tanda bahwa madu sudah basi atau rusak. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kristalisasi adalah proses alami yang menunjukkan bahwa madu kalian adalah madu murni dan asli. Madu adalah larutan gula jenuh, yang berarti mengandung lebih banyak gula daripada yang bisa dilarutkan oleh air di dalamnya secara permanen. Seiring waktu, glukosa dalam madu akan memisahkan diri dari air dan membentuk kristal padat. Jadi, jangan buang madu kalian jika mengkristal. Itu hanyalah perubahan fisik, bukan perubahan kimia yang merusak nutrisi di dalamnya. Ini justru sertifikat keaslian dari alam. Jika kalian ingin mengembalikan madu yang mengkristal tadi menjadi cair dan bening kembali, caranya sangat mudah dan tidak akan merusak madu tersebut. Cukup rendam botol madu dalam wadah berisi air hangat, bukan air mendidih ya. Suhu yang hangat akan membantu kristal glukosa melarut kembali ke dalam cairan madu. Hindari menggunakan microwave karena panas yang terlalu tinggi dan tidak merata dapat merusak enzim-enzim berharga dan nutrisi sensitif di dalam madu. Dengan perlakuan yang lembut ini, madu kalian akan kembali ke tekstur aslinya yang lembut dan mengalir. Ingat, kesabaran adalah kunci untuk menjaga kualitas emas cair ini tetap sempurna seperti saat pertama kali diambil dari sarangnya. Meskipun madu secara teori bisa bertahan selamanya, cara penyimpanan tetap memegang peranan penting dalam menjaga kualitas rasanya. Musuh utama madu adalah kelembaban udara. Madu bersifat higroskopis, yang berarti ia sangat suka menyerap air dari lingkungan sekitarnya. Jika kalian membiarkan tutup madu terbuka di tempat yang lembab, madu akan menyerap uap air hingga kadar airnya meningkat di atas 18%. Jika ini terjadi, ragi alami yang ada di dalam madu bisa mulai aktif dan menyebabkan fermentasi.
Meskipun madu yang terfermentasi tetap bisa digunakan untuk beberapa keperluan, ia tidak lagi memiliki rasa madu yang murni dan bisa berubah menjadi asam atau beralkohol. Jadi, selalu pastikan tutup wadah madu kalian rapat sempurna. Selain kelembapan, suhu penyimpanan juga mempengaruhi warna dan rasa madu dalam jangka panjang. Sebaiknya simpan madu di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung. Paparan panas yang terus-menerus dapat menyebabkan perubahan warna menjadi lebih gelap dan sedikit mengubah profil aromanya, meskipun tidak membuatnya basi. Wadah kaca adalah pilihan terbaik karena bersifat netral dan tidak bereaksi dengan keasaman madu. Hindari menggunakan wadah logam untuk penyimpanan jangka sangat panjang, karena asam dalam madu bisa bereaksi dengan logam tersebut. Dengan mengikuti aturan sederhana ini, kalian bisa menyimpan madu di dapur selama bertahun-tahun tanpa kehilangan satu tetes pun kebaikannya. Madu adalah investasi kesehatan yang sangat tahan lama. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak jenis madu dengan warna dan rasa yang berbeda-beda? Hal ini dikarenakan sumber nektar yang diambil oleh lebah. Madu bunga semanggi memiliki rasa yang ringan dan warna pucat, sementara madu hutan atau madu dari pohon hitam bisa berwarna sangat gelap dengan rasa yang kuat dan sedikit pahit. Perbedaan ini berasal dari mineral dan senyawa aromatik yang ada pada bunga asal nektar tersebut. Namun, hal yang menakjubkan adalah, terlepas dari apapun bunganya, semua madu murni memiliki sifat dasar yang sama, yaitu awet dan tidak bisa basi. Keberagaman ini adalah kekayaan alam yang bisa kita nikmati tanpa khawatir akan kedaluarsa. Setiap botol madu menceritakan kisah tentang taman atau hutan tempat lebah-lebah itu bekerja. Sayangnya, di pasar saat ini banyak beredar madu yang sudah dicampur dengan sirup gula atau bahan tambahan lainnya. Madu campuran ini seringkali kehilangan kemampuan ajaibnya untuk tidak basi, karena penambahan air atau gula sintetis mengganggu keseimbangan kimia alami yang diciptakan lebah. Madu palsu bisa berjamur atau basi dalam waktu singkat. Penting bagi kita untuk bisa membedakan mana madu murni dan mana yang tidak. Salah satu tes sederhana adalah dengan meneteskan sedikit madu ke dalam segelas air. Madu murni akan langsung jatuh ke dasar gelas dan tidak mudah larut kecuali diaduk. Sedangkan madu yang dicampur sirup gula biasanya akan cepat menyatu dengan air. Jadilah konsumen yang cerdas untuk mendapatkan manfaat abadi dari madu. Selain tes air, kalian juga bisa melakukan tes semut. Ada mitos yang mengatakan semut tidak suka madu murni, tapi kenyataannya semut menyukai segala jenis gula. Namun, tes yang lebih akurat adalah tes ibu jari. Teteskan sedikit madu di atas kuku ibu jari kalian. Madu murni akan tetap diam di tempatnya karena viskositasnya yang tinggi. Sedangkan madu yang encer atau dicampur air akan cepat meluber atau tumpah. Tekstur madu murni sangat konsisten dan padat. Mengetahui keaslian madu bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memastikan kalian mendapatkan enzim dan antibakteri yang membuatnya menjadi makanan abadi. Jangan sampai kalian tertipu oleh tampilan luar yang manis, namun tidak memiliki jiwa keabadian madu yang sesungguhnya. Keberadaan madu yang luar biasa ini sangat bergantung pada kesehatan populasi lebah kita. Tanpa lebah, tidak akan ada madu, dan tidak akan ada penyerbukan bagi banyak tanaman pangan kita. Saat ini, lebah menghadapi banyak tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga penggunaan pestisida yang berlebihan. Penting bagi kita untuk menghargai setiap tetes madu yang kita konsumsi, karena itu adalah hasil kerja keras ribuan lebah yang terbang ribuan kilometer. Dengan mendukung peternak lebah lokal dan menanam bunga di halaman rumah, kita ikut berkontribusi menjaga kelestarian makhluk kecil penghasil makanan abadi ini. Madu adalah pengingat betapa eratnya hubungan antara kesehatan manusia dan kesehatan alam sekitar kita. Kembali ke topik keabadian, madu juga unik karena merupakan satu-satunya makanan yang melibatkan proses pencernaan hewan, namun tetap dianggap nabati oleh banyak orang. Nektar yang masuk ke dalam perut madu lebah mengalami perubahan kimiawi tanpa tercampur dengan sistem pencernaan utama lebah tersebut. Disinilah enzim-enzim pengawet ditambahkan. Proses ini sangat steril dan terorganisir. Lebah bahkan memiliki sistem sanitasi yang sangat ketat di dalam sarang untuk memastikan tidak ada kotoran yang mencemari madu mereka.
Kebersihan luar biasa ini adalah salah satu alasan mengapa madu tidak membawa bakteri dari asalnya. Alam telah merancang sistem pabrik mini yang paling efisien dan bersih di dalam setiap koloni lebah. Dalam dunia kuliner, sifat madu yang tidak bisa basi menjadikannya bahan rahasia untuk banyak resep yang membutuhkan daya simpan lama. Madu digunakan dalam pembuatan kue-kue tradisional di Timur Tengah yang bisa bertahan berminggu-minggu tanpa lemari es. Selain memberikan rasa manis, madu juga menjaga kelembapan tekstur roti dan kue karena sifat higroskopisnya. Ini adalah paradoks yang indah. Madu sendiri sangat kering sehingga tidak basi, tapi ia bisa menjaga kelembapan makanan lain agar tidak cepat mengeras. Menggunakan madu dalam masakan adalah cara kuno namun efektif untuk meningkatkan kualitas rasa dan daya tahan hidangan. Cobalah mengganti gula dengan madu dalam panggangan kalian dan rasakan perbedaannya sendiri. Mari kita bahas profil nutrisi madu yang tidak kalah mengagumkan. Meskipun terdiri dari gula, madu mengandung vitamin, mineral, antioksidan, dan asam amino. Kandungan polifenol dan flavonoid di dalamnya berperan sebagai antioksidan kuat yang melawan radikal bebas dalam tubuh kita. Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa kandungan antioksidan ini tetap stabil meskipun madu disimpan dalam waktu yang sangat lama. Jadi, madu yang kalian simpan selama 1 tahun masih membawa manfaat kesehatan yang sama dengan madu yang baru dipanen. Tidak banyak bahan makanan lain yang bisa menjanjikan stabilitas nutrisi seperti ini. Madu benar-benar definisi dari superfood yang melampaui batas waktu dan tren nutrisi modern. Di banyak kebudayaan, madu juga digunakan dalam perawatan kecantikan karena sifatnya yang abadi dan menghidrasi. Ratu Cleopatra konon sering mandi dengan susu dan madu untuk menjaga kulitnya tetap lembut dan awet muda. Sifat antibakteri madu menjadikannya pembersih wajah alami yang efektif untuk kulit berjerawat, sementara kemampuannya menarik kelembapan sangat baik untuk kulit kering. Karena madu tidak akan basi, kalian bisa membuat masker alami sendiri dan menyimpannya tanpa takut rusak. Ini adalah bukti lain bahwa manfaat madu merambah ke segala aspek kehidupan manusia, dari perut hingga ke permukaan kulit. Keajaiban ini tersedia di dapur kita, siap digunakan kapan saja tanpa perlu khawatir tentang tanggal kedaluarsa. Mungkin ada pertanyaan, apakah madu bisa menjadi beracun? Secara alami, tidak. Namun, ada satu hal penting yang harus diingat. Madu tidak boleh diberikan kepada bayi di bawah usia 1 tahun. Meskipun madu sangat aman untuk orang dewasa, ia bisa mengandung spora bakteri bernama Clostridium botulinum yang ditemukan di tanah dan debu. Sistem pencernaan bayi yang belum matang tidak cukup kuat untuk melawan spora ini, yang bisa menyebabkan kondisi serius yang disebut botulisme bayi. Namun, bagi anak di atas 1 tahun dan orang dewasa, spora ini sama sekali tidak berbahaya karena asam lambung kita sanggup menghancurkannya. Ini adalah satu-satunya pengecualian dalam keamanan konsumsi madu yang harus selalu kita ingat demi keselamatan keluarga. Berbicara tentang madu liar dibandingkan madu ternak, ada perbedaan dalam cara pengambilannya yang juga menarik. Madu hutan liar yang diambil dari pohon-pohon tinggi di pedalaman biasanya memiliki kadar air yang sedikit lebih tinggi karena iklim hutan yang lembab. Hal ini terkadang membuat madu hutan terasa sedikit lebih encer dan memiliki aroma yang lebih berani atau smoky. Namun, selama diproses dengan benar dan dikurangi kadar airnya, madu hutan ini pun akan memiliki daya tahan yang sama hebatnya dengan madu ternak. Kekayaan hayati hutan tropis kita memberikan rasa yang unik pada madu Indonesia yang sudah terkenal kehebatannya sejak dulu. Mencicipi madu hutan adalah seperti merasakan saripati dari jantung alam liar yang murni. Salah satu hal yang paling saya sukai dari madu adalah bagaimana ia menyatukan tradisi dan sains. Para ilmuwan hingga kini masih terus mempelajari komposisi madu untuk menemukan antibiotik baru atau cara baru untuk mengawetkan bahan organik lainnya. Madu mengajarkan kita bahwa alam memiliki solusi yang jauh lebih canggih daripada teknologi manusia manapun. Bayangkan, tanpa pabrik besar, tanpa bahan kimia sintetis, seekor serangga kecil bisa menghasilkan sesuatu yang begitu sempurna dan tahan lama. Setiap kali kita membuka botol madu, kita sedang membuka sebuah mahakarya biokimia. Ini adalah pengingat yang rendah hati bahwa kita harus terus belajar dari alam untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Sekarang, mari kita lihat beberapa penggunaan madu yang tidak biasa namun efektif.
Apakah kalian tahu bahwa madu bisa digunakan untuk menjaga kesegaran buah potong? Dengan merendam irisan buah dalam larutan air madu, oksidasi atau perubahan warna kecoklatan pada buah bisa dihambat. Ini karena sifat antioksidan madu yang kuat. Selain itu, madu juga sering digunakan dalam industri kosmetik sebagai pengawet alami dalam sabun dan sampo buatan tangan. Daya tahan madu memberikan kestabilan pada produk-produk tersebut tanpa perlu tambahan paraben atau pengawet buatan yang keras. Kemampuan madu untuk tidak basi benar-benar menjadi aset di berbagai industri, membuktikan kegunaannya yang sangat luas di luar sekadar meja makan. Sepanjang perjalanan sejarah, madu juga menginspirasi banyak sastra dan seni. Ia sering digunakan sebagai metafora untuk kata-kata yang bijak, cinta yang manis, dan tentu saja keabadian jiwa. Mengapa? Karena orang-orang zaman dahulu melihat bahwa madu tidak pernah berubah, tidak pernah busuk, dan selalu memberikan energi. Hal ini menciptakan hubungan emosional yang kuat antara manusia dan madu. Saat kita memakan madu hari ini, kita berbagi pengalaman yang sama dengan nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu. Konsistensi rasa dan kualitasnya melintasi generasi. Madu adalah saksi bisu sejarah manusia yang masih bisa kita nikmati secara fisik sampai detik ini. Sebuah keajaiban yang bisa kita simpan di dalam lemari dapur kita sendiri. Sebagai penutup bagian sains, penting untuk ditekankan bahwa sifat tidak bisa basi ini hanya berlaku untuk madu murni. Sekali lagi, pastikan kalian membeli dari sumber yang terpercaya. Madu yang telah melalui proses pemanasan berlebihan atau ultrafiltrasi terkadang kehilangan sebagian dari enzim dan polen yang memberinya karakteristik unik tersebut. Meskipun masih manis, ia mungkin tidak memiliki kekuatan antibakteri yang sama dengan madu mentah atau raw honey. Jadi, jika kalian ingin benar-benar merasakan keajaiban makanan abadi ini, carilah madu yang diproses secara minimal. Dengan begitu, kalian mendapatkan paket lengkap, rasa yang lezat, nutrisi yang utuh, dan daya tahan yang melegenda. Jadi, apa yang telah kita pelajari hari ini? Kita telah mengungkap bahwa madu tidak bisa basi karena kombinasi ajaib dari kadar air yang sangat rendah, tingkat keasaman yang tinggi, dan kehadiran hidrogen peroksida yang dihasilkan oleh enzim lebah. Kita juga belajar bagaimana cara menyimpannya dengan benar, mengapa kristalisasi itu normal, dan pentingnya menjaga kelestarian lebah. Madu bukan sekedar cairan manis, ia adalah kapsul waktu dari alam yang membawa energi matahari dan sari bunga ke dalam hidup kita. Semoga informasi ini membuat kalian semakin menghargai setiap tetes madu yang ada di meja makan kalian. Alam benar-benar memiliki cara yang luar biasa untuk menjaga hal-hal terbaik agar tetap abadi. Terima kasih banyak sudah menonton dan menemani saya membahas keajaiban madu hari ini. Saya harap kalian mendapatkan banyak wawasan baru yang seru. Kalau kalian punya cerita unik tentang madu atau jenis madu favorit, tulis di kolom komentar di bawah ya, saya ingin tahu. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update seru lainnya tentang fakta-fakta menakjubkan dari dunia sekitar kita. Bagikan juga video ini ke teman atau keluarga kalian agar mereka tahu rahasia di balik makanan abadi ini. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan tetap manis seperti madu. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.